Sama Pian sama Prodi Pian. Aku Amelia Listianti dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi Ulun ingin bertanya sama Pian tentang apa sih menurut Pian arti kemerdekaan itu? Kalau merdeka itu kan kalau kita artikan secara harfiah ya artinya kita itu bebas dari segala bentuk penindasan ataupun penjajahan gitu. Nah kalau mungkin dari sisi pendidikan ya kita memaknai kemerdekaan itu sebagai kebebasan untuk berpikir kritis begitu. Kalau sosok Soekarno sendiri itu menurut Pian bagaimana? Kalau menurut saya sendiri sosok Soekarno itu sosok yang benar-benar kayak apa ya, inspiratif. Beliau kan proklamator yang menulis teks proklamasi, kemudian yang mengusulkan kemerdekaan ya, walaupun beliau pada masa itu kan menghadapi beragam kayak ada rintangan-rintangan yang begitulah pokoknya, tapi beliau tuh masih tetap mau memperjuangkan kemerdekaan. Bahkan setelah kemerdekaan pun beliau masih berjuang untuk kemerdekaannya, bahkan kayak ibaratnya beliau di masa sakitnya pun masih memiliki andil kepada Indonesia gitu. Kenalkan nama Pian sama jurusan Pian. Baiklah, nama saya Miftah Lisan dari program Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi Ulun ingin bertanya apa sih arti kemerdekaan itu bagi Pian? Arti merdeka bagi saya adalah di mana suatu negara terbebas dari kekangan penjajah dan hal yang mengekang kebebasan masyarakatnya. Pertanyaan kedua itu apa sosok Soekarno itu bagi Pian itu seperti apa? Sosok Soekarno bagi saya adalah orang yang tegas. Dia merupakan beliau adalah pencetus Pancasila sebagai dasar negara, yang mana akan selalu dipakai oleh bangsa Indonesia hingga saat ini. Jadi namanya kakak sama Prodi. Baik, perkenalkan nama Siti Rahmaka dari Prodi Pendidikan Matematika. Jadi Ulun ingin bertanya apa makna kemerdekaan itu menurut Pian? Kemerdekaan, menurut kemerdekaan itu artinya kebebasan. Nah, jadi kebebasan itu kita memiliki hak dan melakukan sesuatu tanpa ada bayang-bayang dari orang lain kayak gitu, atau dari pihak lain. Jadi kayak kita punya kebebasan, punya melakukan sesuatu, ya itu tadi. Kemudian pertanyaan yang kedua, sosok Soekarno itu menurut kakak seperti apa? Sosok Soekarno tuh ada pemimpin pertama di Indonesia. Habis itu beliau juga orator yang bisa menularkan semangat gitu, nah, khususnya kepada pemuda-pemuda pada saat itu yang ingin membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Nah, kan nama Pian sama Prodi Pian. Baik, perkenalkan nama Ulun Anissa dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2021. Jadi pertanyaan pertama, apa makna kemerdekaan itu bagi Pian? Bagi Ulun sendiri, kemerdekaan itu adalah suatu keadaan di mana kita itu bebas dari segala tidak dipengaruhi oleh segala sesuatu gitu. Jadi kita bebas untuk melakukan apa saja. Nah, jadi kebebasan itu sendiri bisa ya dari mana aja, mungkin dari kita atau pokoknya itu. Kemudian pertanyaan kedua, apa makna sosok Soekarno itu menurut Pian sendiri? Menurut saya sendiri, Soekarno itu adalah merupakan sosok yang sangat luar biasa ya, karena Bapak Soekarno sendiri itu merupakan pahlawan nasional yang mana menjadi presiden nomor 1 di Indonesia. Kemudian Bapak Soekarno itu sendiri juga memiliki sifat yang bisa kita tiru seperti pantang menyerah dalam berusaha memerdekakan Indonesia, atau saat semangat juangnya lah yang bisa kita tiru untuk saat ini. Terima kasih banyak, Kak. Nah, di tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tepatnya di Rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Dalam proklamasi yang telah dibacakan oleh Soekarno, beliau menegaskan bahwa kemerdekaan yang telah diraih akan dijaga dengan segala upaya. Pada awalnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia ini tidak disetujui oleh Belanda karena Belanda masih ingin menguasai Indonesia setelah Jepang menyerah pada Perang Dunia II. Tetapi Soekarno dan Hatta ini tetap memutuskan untuk membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia karena menurut mereka pada saat seperti ini adalah momen yang sangat pas. Hal ini yang memicu perang kemerdekaan berlangsung dari tahun 1945 sampai 1949. Kemudian pada tahun 1945, Belanda dan Indonesia ini sepakat untuk mengakhiri konflik pada pertemuan konvensi meja bundar di Den Haag, Belanda, dan Belanda ini menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Proklamasi kemerdekaan ini adalah hal penting dalam sejarah merdekanya Indonesia dan menjadi awal perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Peristiwa ini menjadi semangat nasionalisme bagi bangsa Indonesia dan persatuan di kalangan masyarakat Indonesia. Dari kesimpulan hasil wawancara yang telah saya lakukan, kebanyakan dari mereka menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah kebebasan, bebas dalam hal apapun, bebas dari penjajahan maupun penindasan, dan lain sebagainya. Kebanyakan dari mereka menyatakan bahwa sosok Soekarno adalah sosok yang inspiratif, pantang menyerah, dan beliau adalah tokoh yang berperan aktif dalam kemerdekaan Indonesia.
Anggapan saya sendiri tidak jauh berbeda mengenai kemerdekaan. Kemerdekaan adalah kebebasan, bebas dalam melakukan hal apapun, tanpa kekangan dari pihak manapun. Kemerdekaan juga memberikan kita ruang untuk berekspresi tanpa takut dihakimi atau dibatasi. Menurut saya sendiri, Soekarno adalah sosok yang sangat berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Beliau adalah sosok pemimpin yang karismatik, visioner, dan semangat dalam memperjuangkan kemerdekaan serta kesejahteraan bangsa Indonesia. Selama kepemimpinannya, Soekarno memperjuangkan konsep nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme dalam bentuk Pancasila sebagai dasar negara. Tokoh yang menarik bagi saya adalah Agus Salim. Beliau adalah tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Beliau juga seorang diplomat dan ikut terlibat dalam perundingan dengan pihak Belanda. Agus Salim ini adalah seorang penulis dan pemikir yang sangat produktif. Agus Salim juga memiliki pengaruh yang besar bagi politik luar negeri Indonesia. Beliau memainkan peran penting dalam menjalin hubungan antara negara-negara lain, terutama untuk mengamankan dukungan internasional untuk kemerdekaan Indonesia. Peran Agus Salim hingga sekarang masih terlihat dalam pengaruhnya di diplomasi, pemikiran Islam modern, dan kerjasama regional di Asia Tenggara. Selama 1 semester pembelajaran dengan Ibu Pipi ini memberikan pengalaman yang luar biasa. Kita juga mencoba hal baru yang sebelumnya tidak pernah mini riset, akhirnya jadi tahu mini riset itu seperti apa. Pelajaran Ibu Pipi juga menyenangkan, tidak membosankan, dan buat kita lebih banyak berpikir, lebih banyak berbicara di depan kelas, dan itu adalah hal yang sangat menyenangkan selama pembelajaran 1 semester.